Beberapa waktu terakhir ini berita tentang bullying marak kembali. Kemudian saya membaca di beberapa komentar gitu ya, udah homeschooling aja gitu. Sebagai praktisi homeschooling, gimana ya? Membaca berita di media beberapa waktu terakhir ini sangat menyedihkan kalau buat saya. Kasus bullying mencuat lagi, ada anak bunuh diri yang diduga karena bullying gitu ya. Anak SD loh ini. Ya, anak SD lompat dari lantai 4 di sekolahnya, meninggal, walaupun gurunya mengatakan bukan kasus bullying, tapi ada dugaan ini pemicunya kasus bullying. Di tempat yang lain, di sebuah kota kecil di Jawa Barat, ada juga kasus bullying di SMP gitu ya, yang kemudian anak dipukuli dan sebagainya hingga masuk ke rumah sakit. Dan kasus ini terus terjadi di mana-mana dan menyedihkan. Dan kalau melihat datanya gitu ya, kalau menurut Komisi Perlindungan Anak, setiap tahun ini kasus bullying semakin meningkat ya, jadi datanya itu sekitar 30 sampai 60 kasus per tahun. Dan ya ini menyedihkan ya. Ini menyedihkan. Kemudian kalau lihat data dari yang lain gitu ya, data PISA gitu ya, data Program for International Student Assessment ya, kasus remaja di Indonesia itu ada 15% mengalami intimidasi, 19% dikucilkan, 22% dihina, 14% diancam, 18% didorong hingga dipukul sama teman, dan 20% digosipkan kabar buruk. Ini data yang tidak mengembirakan tentang kondisi pergaulan anak-anak kita di sekolah yang memang menjadi tempat utama mereka berkegiatan sehari-hari. Ya. Dan kalau kita bicara bullying, ini terjadi di berbagai negara dan bukan hanya fenomena di Indonesia, tapi Indonesia ini termasuk yang sangat buruk sekali fenomena terjadi bullyingnya. Jadi ini sekali lagi ini berita yang tidak enak gitu, tidak menggembirakan buat siapapun gitu ya, baik remaja yang merasa kondisi menjadi semakin tidak aman buat dirinya, buat orang tua yang semakin khawatir gitu ya dengan kondisi pergaulan teman-teman untuk anak-anaknya. Ya, kalau kemudian apa sih sebetulnya bullying? Kalau dilihat karakteristiknya, bullying itu ada 3 ya. Jadi pertama adalah sebuah perilaku untuk menyakiti orang lain yang disengaja gitu ya, bukan karena nggak sengaja. Kalau nggak sengaja menyakiti, bercanda itu ya nggak, itu bukan bullying ya, tapi disengaja ya, sengaja menyakiti orang lain, kemudian terjadi berulang-ulang. Jadi polanya itu berkali-kali, dan kemudian di dalam proses bullying itu biasanya ada relasi kekuasaan yang jauh. Ya, relasi kekuasaan itu berarti memang ada perbedaan kekuasaan. Yang satu mungkin merasa lebih kuat gitu ya, kemudian sehingga menekan, kemudian lebih senior, atau kemudian lebih besar badannya gitu ya, atau kemudian posisinya lebih tinggi, misalkan guru gitu ya, bahkan mungkin di kondisi yang lain saudara dan sebagainya. Dan anak-anak yang rentan dalam konteks bullying ini adalah anak-anak yang memang mungkin memiliki perbedaan dibandingkan dengan teman-teman secara umum. Mungkin anak yang canggung, atau kemudian dia di ekonomi yang lemah dibandingkan teman-temannya sehingga terlihat berbeda, atau kemudian tidak cerdas gitu ya. Hal yang kemudian berbeda dengan teman-temannya. Kadang-kadang perbedaan itu hal-hal yang nggak penting gitu. Kalau dalam ukuran kita orang dewasa, tetapi dalam ukuran anak-anak menjadi sebuah hal yang sangat serius. Misalnya perbedaan idolnya gitu ya, favorit kesukaannya dianggap aneh oleh teman-temannya. Ini fenomena-fenomena yang terjadi dalam pergaulan anak-anak kita dan mengkhawatirkan gitu ya. Nah, saya berbicara dalam video ini dalam konteks pendidikan anak-anak. Apa pilihan yang tersedia bagi kita? Karena banyak komentar-komentar yang udah homeschooling saja gitu ya. Memang ada teman-teman praktisi homeschooling yang memiliki latar belakang anaknya bullying. Saya punya teman yang pada waktu anaknya kelas 6
SD gitu ya, dia mengalami bullying, tapi bullyingnya bukan oleh temannya, tapi oleh gurunya yang relasi kekuasaan gitu ya, dia pokoknya harus pokoknya kalau menurut sudut pandang gurunya anak itu yang harus nurut gitu ya. Yang penting nurut, yang penting baik gitu ya. Walaupun gurunya salah, nggak ada itu istilah guru salah. Dan kemudian anaknya merasa tidak nyaman, akhirnya minta homeschooling sama orang tuanya, dan orang tuanya kemudian mengabulkannya. Ya, disinilah kemudian terjadi sebuah proses struggling dari orang tua untuk belajar. Ya. Pertama adalah belajar menerima kondisi anaknya yang tidak fit di sistem persekolahan yang mainstream gitu ya. Kemudian yang kedua adalah menyiapkan diri untuk proses homeschooling yang baru sama sekali untuk dirinya. Dan orang tua ini, teman ini sangat berdedikasi, ya, dia belajar, dia kemana-mana, dia berproses, dan kemudian bisa mendampingi anaknya melewati masa bullying, masa struggling yang sulit, terjadi pemulihan aspek psikologisnya, hingga kemudian secara akademis mulai memperbaiki, dan kemudian hingga anaknya kemudian kuliah. Anak ini sudah selesai kuliah di Universitas Indonesia, dan kemudian sudah lulus, bahkan sudah melanjutkan dapat beasiswa ke Inggris dan sebagainya. Tapi sekali lagi pemicunya pada waktu dia memilih homeschooling itu adalah karena kasus bullying. Nah, alasan bullying ini memang menjadi alasan yang valid, dalam artian orang tua memilih homeschooling karena mencari kondisi yang lebih aman buat anak-anaknya. Alasan ini juga terjadi di Amerika, di mana sebagian orang tua menjadikan ketidakkondusifan situasi di sekolah menjadi salah satu, ya, bukan satu-satunya ya, menjadi salah satu penyebab orang tua akhirnya memilih homeschooling. Mengapa orang tua yang anak-anaknya mengalami bullying ini memutuskan homeschooling untuk anak-anaknya? Banyak pertimbangan. Pertama memang orang tua merasa oke, kondisi di sekolah sudah tidak asik lagi, tidak nyaman lagi buat anaknya, membuat anaknya mengalami kesulitan juga untuk proses belajar. Jadi bullying ini biasanya berdampak pada aspek kemampuan akademis anak-anak. Dan kemudian mungkin orang tua merasa cari sekolah yang lain nggak pas, nggak dapet, dan sebagainya, akhirnya menimbang homeschooling. Nah, hal yang menarik ketika kemudian menjalani homeschooling, alasan-alasannya kemudian diantaranya tadi ya, kemudian ada juga kemudian membuat proses relasi hubungan antara orang tua dan anak menjadi lebih baik. Nah, kemudian homeschooling dianggap sebagai jalan untuk mendapatkan pendidikan yang baik, yang legal, yang diakui, dan tidak ada masalah. Karena memang sudah terbukti bahwa anak-anak homeschooling, ya, walaupun tidak menjalani pendidikan melalui sekolah, tetap bisa mendapatkan pendidikan yang baik, tetap bisa kuliah, tetap bisa berprestasi dalam bentuk-bentuk yang bermacam-macam. Mulai dari bentuk hal akademis tadi seperti kuliah maupun bentuk-bentuk non akademis, misalnya kemudian jadi atlet, kemudian jadi seniman dan sebagainya. Ya, jadi dari sisi itu sebagian orang tua merasa bahwa nggak jadi masalah. Nah, pertanyaan basicnya sebenarnya apakah betul-betul homeschooling ini bisa jadi solusi? Jawabannya kalau menurut saya sebagai praktisi homeschooling adalah bisa iya, bisa tidak. Karena sekali lagi kalau mau memilih homeschooling, menjalani homeschooling, ada prasyarat-prasyarat yang dibutuhkan. Setiap sistem punya kondisi, punya kelebihan, punya kekurangan. Dan homeschooling pun juga demikian. Ya. Jadi bukan berarti kemudian, oh aku mau homeschooling terus langsung bisa gitu. No. Ada kondisi yang dibutuhkan supaya homeschooling ini bisa berjalan dengan baik, bukan hanya sekedar memilih saja. Jadi homeschooling bisa dijalani menjadi alternatif ketika orang tua siap, kemudian anak bersepakat. Tetapi kalau salah satu faktornya itu tidak ada, maka itu bisa menjadi masalah di lapangan. Jadi misalnya, ya anaknya mau homeschooling tapi orang tuanya nggak siap, kondisinya tidak memungkinkan, maka sulit homeschooling. Atau sebaliknya, ya orang tua ingin anaknya homeschooling, tetapi anaknya sendiri gitu ya merasa bahwa aku nggak mau cuma di rumah doang sama mama gitu ya, sama bunda gitu ya, karena menurut dia butuh teman dan sebagainya. Jadi bisa iya, sekali lagi homeschooling bisa jadi solusi, homeschooling bisa tidak jadi solusi untuk kasus bullying. Ya. Lalu kalau memang mau jadi solusi,
gimana, apa yang perlu dipertimbangkan, apa yang perlu dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tua memang serius mau menimbang homeschooling karena kasus anaknya bullying dan sebagainya, maka PR besarnya ada di orang tua. Jadi gini, homeschooling itu jangan Anda bayangkan seperti memindahkan anak dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Ya, itu berarti Anda yang mutasi aja ke sekolah yang lain. Tapi kalau Anda menjalani homeschooling, Anda akan menjalani sebuah sistem yang sangat berbeda dibandingkan dengan sekolah. Homeschooling itu bukan tawaran lembaga-lembaga bisnis yang menawarkan ini di tempat saya, daftar di tempat saya. Bukan seperti itu. Itu namanya sebenarnya yang lebih tepat adalah flexi school. Ya, sekolah fleksibel. Modelnya seperti sekolah, lebih fleksibel, masuk beberapa hari setiap minggu gitu ya. Jadi, nah, kalau homeschooling itu bola dan pusat prosesnya itu ada di keluarga. Ya, lembaga-lembaga yang lain, lembaga PKBM ya, itu menjadi mitra untuk membantu aspek legalitas atau membantu beberapa materi belajar yang dibutuhkan oleh orang tua. Tapi pusatnya sendiri ada di orang tua. Nah, ini kan sebuah gagasan yang baru, gagasan yang berbeda dari sekolah yang kita kenal. Oleh karena itu saran saya adalah Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang ingin menjalani homeschooling, jangan lupa belajar. Ya, ini yang susah. Ya, kalau Bapak Ibunya nggak punya waktu belajar, ya akan susah untuk homeschooling. Nggak cocok homeschooling. Kemudian Bapak Ibunya harus punya waktu. Ya, modal utamanya homeschooling itu bukan biaya. Tetapi modal utamanya adalah waktu dan energi orang tua untuk mendampingi proses anaknya. Ya, karena kita mendampingi, ya, bukan ngajar, bukan jadi guru ya, mendampingi, berdiskusi, bikin kesepakatan, mau kegiatan apa, belajar merefleksikan bareng dan sebagainya bersama dengan anak-anak, itu proses-proses utama yang terjadi dalam homeschooling kalau kita ingin homeschoolingnya sukses. Kalau cuma sekedar ingin yang penting anaknya sekolah punya ijazah, ya udah masukin di PKBM, lembaga, anaknya ikut tutorial dan sebagainya, pasti punya ijazah lah, gitu loh. Tapi buat apa? Kan kita tidak hanya cuma cari ijazah, ya kan? Kita ingin anak kita betul-betul punya bekal yang baik untuk hidupnya. Nah, jadi kalau memang sekali lagi, kalau memang ingin menjadikan homeschooling ini sebagai alat bertumbuh anak-anak, maka PR-nya yang pertama adalah orang tua belajar. Ya, pelajari tentang homeschooling, misalkan tentang legalitas. Apa-apa hal yang menjadi pertanyaan Anda cari jawabannya. Ya, mulai kemudian ini seberapa legal ijazahnya gimana, ya, kemudian cara belajarnya gimana, apa saja yang dipelajari. Karena itu bisa berbeda sama sekali dengan sekolah. Ya. Jadi modelnya itu macam-macam di dalam proses homeschooling itu. Ya. Kemudian tentang biayanya, apakah mahal? Enggak. Biayanya homeschooling itu fleksibel. Biayanya akan mahal kalau Anda titipkan semuanya ke lembaga yang menyediakan layanan. Itu yang bikin mahal. Nah, homeschooling itu bisa sangat murah kalau Anda cari PKBM yang sederhana, yang penting punya ijazah dari aspek legalnya, dan kemudian proses-prosesnya banyak Anda kelola sendiri. Dalam pengalaman kami lebih dari 20 tahun menjalani homeschooling, itu terasa murah sekali karena sebagian besar proses itu kami tangani di rumah bersama dengan pasangan. Jadi itu contoh tipsnya. Ya, jadi Anda harus belajar ini gimana caranya, gimana sistemnya. Bukan hanya sekedar mencari lembaga dan kemudian daftar, ya itu sih sama aja sekali lagi memindahkan dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Ya, jadi intinya adalah orang tua perlu belajar kesehariannya gimana, prosesnya gimana, apa yang perlu dipertimbangkan. Dan di era sekarang ini materi-materi belajar sangat banyak. Ya, Instagram, di web dan sebagainya, atau Anda beli buku, Anda ketemu janjian sama teman Anda yang jadi praktisi homeschooling, semuanya itu sangat bisa dilakukan di saat sekarang. Jadi cari informasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam pikiran Anda. Proses kedua yang perlu Anda lakukan adalah mengambil keputusan tentang homeschooling. Jadi kalau belajar tadi kan proses awal, proses berikutnya adalah mengambil keputusan. Pastikan Anda mengambil keputusan bersama dengan anak-anak dan pasangan. Terutama anak-anak. Kalau Anda siap, ya, dan Anda sudah belajar, Anda sudah tahu, diskusikan bersama dengan anak-anak, kelebihan, kekurangan homeschooling,
konsekuensi apa yang akan menyertai di dalam proses homeschooling yang akan dijalani bersama. Itu yang menjadi PR Anda. Sekali lagi, kalau keputusan ini bisa dilakukan bersama, maka prosesnya bisa lebih mulus. Tetapi kalau anak menolak, dan kemudian dia terpaksa mengikuti keputusan kita sebagai orang tua, anak bisa melakukan pemberontakan dalam diam. Ya sudahlah, pasrah, tetapi kemudian dia diam. Tidak melakukan apa yang disepakati, tidak melakukan apa yang diminta oleh orang tua, dan sebagainya. Maka itu akan menjadi kerumitan yang lain lagi, problem di lapangan yang berbeda. Nah, tapi kalau anak merasa bahwa oke, kayaknya ini solusi yang baik gitu ya. Oke, kita tidak melalui sekolah, kita belajar yang lain melalui proses homeschooling. Kamu bisa melakukan kegiatan belajar hal-hal yang kamu sukai, yang kamu minati. Kamu bisa mengasah minatmu, bakatmu, ya. Kamu bisa kursus, kamu punya waktu lebih banyak untuk main, untuk berkegiatan dan sebagainya. Maka kemudian itu bisa membantu keseharian menjadi lebih mulus. Jadi kalau anak merasa memiliki keputusan, maka proses penyelesaian masalah-masalah di lapangan bisa didiskusikan. Jadi bolanya tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua untuk bikinin jadwal dan sebagainya. Nah, kalau proses pengambilan keputusan sudah dilakukan, PR keduanya adalah mengawali homeschooling. Ada dua aspek yang penting. Pertama adalah aspek legalitas, ya. Anda melakukan mutasi dari sekolah ke PKBM. Jadi PR Anda yang pertama adalah mencari PKBM. PKBM itu adalah pusat kegiatan belajar masyarakat, tempat bernaungnya anak-anak secara hukum, secara legal dalam konteks homeschooling, supaya mereka bisa punya ijazah. PKBM ini macam-macam jenisnya, macam-macam layanannya, kredibilitasnya juga macam-macam karena ada yang sudah terakreditasi, ada yang belum. Jadi pastikan PKBM-nya sudah terakreditasi, dan dalam konteks homeschooling pastikan PKBM-nya cukup fleksibel. Ya, karena kalau tidak fleksibel bentuknya seperti sekolah, hadir setiap minggu sekian kali dan kemudian belajarnya di sana, ya itu berarti sekolah. Nggak apa-apa juga sih anak menjadi murid PKBM, tapi itu namanya bukan homeschooling. Itu berarti menjadi siswa PKBM atau menjadi siswa sekolah fleksibel. Dan itu baik-baik saja dan itu juga bisa menjadi solusi untuk anak-anak. Tapi kalau ingin homeschooling, sekali lagi yang dibutuhkan adalah kesiapan orang tua, di mana Anda punya kesempatan untuk merancang kegiatan anak-anak bersama dengan anak-anak. Gitu. Jadi itu. Jadi sekali lagi pastikan anak terdaftar secara legal, langsung daftar mutasi dari sekolah ke PKBM. Kemudian aspek kedua ini yang lebih rumit, yaitu aspek operasional. Ya, bagaimana menjalani hari ke hari, waktu demi waktu bersama dengan anak-anak. Poin saya yang pertama adalah gini, tunda dulu materi akademis, ya, fokus pada penyelesaian perbaikan mental anak-anak. Ya, kalau kena bullying biasanya memang yang kena kan mental psikologis. Ya, jadi itu dipulihkan dulu. Kalau Anda bisa melakukannya sendiri bersama dengan anak, berproses bersama, ya bisa melalui jalan-jalan, kegiatan-kegiatan yang santai dan sebagainya, mencari bentuk dan sebagainya, ngobrol, sering banyak ngobrol, diskusi sama anak-anak dan sebagainya, mendekatkan hati ke hati dan sebagainya, maka lakukan. Tapi kalau Anda merasa, aduh ini terlalu berat, Anda butuh bantuan profesional, cari psikolog untuk mendampingi proses pemulihan psikologi anak-anak. Ya, karena aspek psikologi ini dampaknya panjang. Materi akademis bisa dikejar. Jadi ibaratnya kalau kita seperti meregangkan panah gitu ya, anak panah yang kemudian mundur sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau mundur itu kemudian bisa membuat anak panah itu terlempar jauh, itulah yang menjadi tujuan kita. Jadi sekali lagi jangan terlalu mengkhawatirkan akademis, tenang aja dulu ya, fokus kuatkan di aspek pemulihan psikologi anak. Kalau anak sudah merasa nyaman dengan dirinya, secara psikologis lebih tenang, yang akademis itu gampang kok dikejar. Oke. Kemudian yang berikutnya di aspek operasional ini adalah perbaiki kualitas hubungan antara Anda dan anak. Gimana caranya biar Anda tidak tegang, khawatir yang kemudian berakibat jadi marah-marah. Karena anak yang sedang terkena kasus psikologis seperti bullying ini kan perilakunya kadang-kadang tidurnya kacau, pola tidurnya, anak tidak tahu mau ngapain dan terlihat cuma kegiatannya nggak jelas dan sebagainya. Ya, Anda sebagai orang tua perlu kemudian
mendekat, ya, memahami kondisi ini anak yang sedang sakit, cuma sakitnya nggak kelihatan. Kalau anak luka-luka gitu ya, jatuh terus kemudian kakinya patah dan sebagainya, itu mungkin kita lebih mudah berempati karena itu kelihatan. Tetapi kalau yang kena luka adalah mentalnya gitu ya, seperti kasus bullying ini, mungkin kita lebih sulit untuk berempati karena nggak kelihatan. Seolah-olah semuanya baik-baik, seolah-olah semuanya sehat, tapi perilakunya bermasalah. Nah, jadi kalau kita bisa melihat bahwa oh anak ini sedang sakit, anak ini sedang butuh perawatan, maka sebagai orang tua kita mudah-mudahan ya kita kemudian menjadi lebih sabar untuk berempati dan merawat anak-anak, membangun komunikasi yang baik, ya, membangun suasana pemulihan supaya lebih nyaman. Nah, kemudian gitu ya, sekali lagi pola komunikasi yang baik, turunkan ekspektasi terkait hal-hal akademis dan keseharian, kemudian cari kegiatan-kegiatan yang membuat bahagia dan kegiatannya bermakna. Kalau mau break dulu seminggu, 2 minggu, sebulan, oke kok, nggak masalah kok mau istirahat dulu. Kemudian cari kegiatan-kegiatan yang ringan yang menjadi kesukaan anak-anak. Berkaitan dengan bahasa, musik, atau kemudian nonton dan sebagainya, jalan-jalan, atau apapun yang kemudian bisa menjadi pintu masuk ngobrol yang enak, pintu masuk buat anak juga merasa bahagia dengan harinya. Karena kalau liburan terus itu juga pasti akan capek. Ya. Butuh sebuah hal yang bermakna. Bikin proyek masak-masak mungkin, gitu ya. Atau kemudian melakukan hal yang bikin semangat. Anda bisa manfaatkan lembaga-lembaga eksternal untuk membantu perusahaan anak. Misalnya, ya, anak kemudian mulai les bahasa, mau les bahasa Korea, mau les Mandarin, bahasa Inggris, Perancis dan sebagainya. Ya, itu membuat anak-anak punya pola awal, gitu ya. Pola kegiatan di luar yang kemudian mudah-mudahan bikin happy. Karena dia melakukan kegiatan, dia bertumbuh walaupun belum senormal dulu pada waktu bersekolah. Nah, atau kegiatan musik, ya, les musik, les gitar, les piano dan sebagainya. Ya, itu yang kemudian bisa membantu membuat anak lebih tenang, juga membuat orang tua tenang. Karena kita melihat, oh anakku nggak cuma tidur, bangun, nggak cuma nonton, gitu ya. Tetapi ada kegiatan yang dianggap produktif. Nah, ini yang kemudian memang membutuhkan waktu. Ya, seiring dengan waktu ya mulai masuk ada kegiatan-kegiatan yang mulai terkait dengan akademis, mulai terkait dengan apa yang menjadi minat yang ingin ditekuni dan sebagainya. Isu terakhir adalah bagaimana kalau ternyata homeschooling nggak cocok. Nggak cocok itu apa? Nggak cocok itu terjadi ketika misalnya orang tua nggak punya waktu. Orang tua dua-duanya kerja, ya, tidak bisa mendampingi anak-anak, maka sulit homeschooling. Ya, atau kemudian anak nggak mau, anak merasa bukan itu, aku nggak mau kalau cuma di rumah doang, aku mau ketemu teman-teman dan sebagainya. Maka sekali lagi kalau seperti itu sulit memang homeschooling. Ya, yang bisa dilakukan adalah apa? Yang bisa dilakukan adalah mencari alternatif yang lain. Alternatif yang lain itu seperti gitu ya, cari sekolah yang lebih aman, ya, sekolah yang lebih ramah terhadap anak-anak. Atau kemudian PKBM itu sekolah fleksibel, ya mirip sekolah ya, tetapi kemudian masuknya 3 kali seminggu gitu ya, ada tetap polanya kurang lebih masih mirip, jadi orang tua relatif tidak banyak memegang anak-anak. Ya, sering disebut dengan sekolah komunitas juga gitu ya, yang pada hukumnya PKBM. Jadi itu alternatif-alternatif. Tapi sekali lagi, ketika kemudian anak pindah sekolah, pindah bentuk di tempat yang lain, ya pastikan juga bahwa kondisinya secara pergaulan kondusif dan tidak menambah kasus bullying pada anak-anak. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, menjalani proses homeschooling itu repot gitu ya. Homeschooling bisa jadi salah satu alternatif solusi, betul bisa gitu ya. Tapi jika memang Anda ingin melakukan homeschooling, pastikan Anda mempersiapkan dan menimbangnya baik-baik ya. Dan semoga teman-teman yang anaknya mengalami bullying segera mendapatkan solusi-solusinya. Jika Anda sedang menimbang homeschooling dan Anda merasa ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan tuliskan di komen. Saya akan berusaha menjawab pertanyaan Anda, baik dalam bentuk teks ataupun dalam bentuk video.